Adik, adik. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching. Dwi. Aduh, ternyata memandikan Gajah itu nggak seperti memandikan adik kecil yang ada di rumah. Pandangan tuh lebih lepas. Itu ada yang gerak ya? Lihat nggak bang, pojok bang. Jangan ditembak bang. Bang, ularnya besar bang. Membuka hari dengan pagi yang cerah sambil menyusuri jalanan di pinggir pantai Panjang Bengkulu menjadi penyemangat bagi saya untuk memulai petualangan hari ini. Jalanan yang masih lenggang membuat saya leluasa mengendarai mobil sambil menikmati udara pagi yang segar di sepanjang pantai Panjang Bengkulu. Hari ini saya berencana mengunjungi tempat pelatihan gajah untuk belajar berinteraksi dengan satwa berbadan besar tersebut. Selain itu, gajah-gajah yang ada di tempat pelatihan kabarnya bisa diajak berpetualang ke dalam hutan. Rupanya pagi ini gajah-gajah sudah mulai berlatih dengan pawang mereka masing-masing. Setiap gajah milik seorang pawang yang merawat dan menjaga satwa dilindungi ini dari makan hingga memandikannya. Gajah di Bengkulu ini merupakan gajah Sumatera yang merupakan subspesies dari gajah Asia dan habitatnya hanya di Pulau Sumatera. Elypas maximus sumatranus alias gajah Sumatera merupakan satwa herbivora yang membutuhkan makanan hijau atau tumbuhan di habitatnya. Dok. Dok, 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 duduk, duduk, kaki. Duduk. Nah, untuk belajar berinteraksi dengan satwa berbadan besar ini, saya terlebih dahulu harus mengakrabkan diri dengan memberikan pisang yang merupakan makanan favorit gajah di sini. Untuk bisa mengenal dan mengendalikan gajah sebenarnya lebih mudah dibanding dengan ular, karena gajah termasuk satwa berotak besar dan cerdas. Selain itu, gajah juga merupakan satwa yang memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Setelah beberapa saat melakukan pengenalan, akhirnya saya sudah bisa naik ke atas punggung gajah. Ya. Biasanya gajah yang belum terlatih seperti yang saya naiki ini sering lepas kendali, apalagi dengan orang yang baru dikenalnya seperti saat ini. Sekarang Panji sedang menuju ke sungai nih, mau memandikan 2 ekor gajah Sumatera. Nah, yang ini namanya Dino, yang satu lagi namanya Natasha. Nah, biasanya setiap pagi memang gajah-gajah ini harus dimandikan supaya nggak kotor. Nanti Panji akan berburu juga dengan gajah-gajah ini. Penasaran? Ikut Panji yuk ke dalam hutan. Ayo. Sebelum mengajak 2 ekor gajah ini masuk dan berpetualang ke dalam hutan, saya ditemani pelatih terlebih dulu akan memandikan mereka di sungai yang berada di pinggiran hutan. Memandikan gajah termasuk cara untuk mengakrabkan diri dan mengenalnya lebih dekat lagi, sehingga bisa nantinya saya lebih bisa mengendalikannya jika berada di dalam hutan. Menjelajahi hutan dengan menggunakan gajah seperti ini memang merupakan cara yang paling aman, karena selain kita ada di posisi atas, jadi kita bisa melihat di bawah sana, gajah ini juga bisa membantu untuk menerobos hutan. Ayo, no, jangan no. Gajah ini sudah mulai sedikit mengenal Panji sekarang, jadi nggak seberapa agresif kayak tadi pertama waktu baru ditunggangin. Dwi, ternyata memandikan gajah itu nggak
seperti memandikan adik kecil yang ada di rumah. Gajah termasuk satwa yang sangat bergantung pada air, sehingga pada siang atau sore hari biasanya mencari sumber air seperti sungai atau kubangan air hujan untuk minum, mandi, dan berkubang guna mendinginkan suhu tubuhnya yang memang tidak tahan panas. Dalam sehari biasanya seekor gajah membutuhkan air minum sebanyak 20 hingga 50 liter. Sungai di pinggir hutan Bengkulu ini merupakan tempat favorit gajah-gajah Sumatera untuk mandi, minum, dan berkubang. Biasanya di tempat ini mereka menghabiskan waktu hingga berjam-jam. Gajah betina yang saya naiki tampak lebih agresif saat berada di dalam air, sehingga hal ini membuat saya agak was-was. Benar kekhawatiran saya tadi, gajah betina yang saya naiki menjadi tidak terkendali saat berada di dalam sungai. Tingkahnya yang kurang tenang bisa membahayakan saya. Bahkan gajah ini sepertinya kurang nyaman dengan keberadaan saya di atas punggungnya. Sehingga beberapa kali ia berusaha menenggelamkan diri ke dalam air sungai supaya saya turun dari atas punggungnya. Wah, rupanya memang benar-benar susah sekali mengendalikan satwa yang satu ini. Jika tidak terlalu mengenali sifatnya, beberapa kali saya harus terjatuh dari punggung gajah. Karena gerakan-gerakannya di dalam air semakin agresif dan tidak terkendali, kondisi seperti ini bisa berbahaya dan fatal bagi saya. Karena jika sudah terjatuh ke dalam air, tidak menutup kemungkinan saya bisa terinjak kaki gajah. Duduk, ayo, terus sayang. Yuk, duduk. Benar, duduk, terus. Duduk. Meski beberapa kali saya hampir terjatuh dari punggung gajah hingga nyaris terinjak kaki satwa yang memiliki ukuran tubuh paling besar di zaman ini, namun saya tetap penasaran untuk bisa menaklukkan dan mengendalikannya. Memang, untuk dapat mengendalikan gajah yang baru mendapat pelatihan dan agak liar, sangat dibutuhkan ketenangan dan kesabaran. Aduh, ternyata memandikan gajah itu enggak seperti memandikan adik kecil yang ada di rumah. Gajah-gajah ini walaupun jinak, tetap aja tubuh mereka besar dan sulit sekali diatur. Payu udah sempat beberapa kali masuk ke dalam air dan seru banget. Dino. Tunduk, hormat Dino, hormat. Dino, boleh pasang. Bang, itu tinggal mirip itu pancinya ke sini. Akhirnya, setelah berulang kali jatuh bangun dari punggung gajah, sekarang saya mulai bisa mengendalikan dan membuat gajah betina ini tenang. Asik. Butuh waktu memang untuk bisa mengendalikan sifat dan karakter binatang yang satu ini. Sifat liar gajah betina yang baru masuk program pelatihan akhirnya bisa saya kendalikan dengan memperlakukannya secara manusiawi tanpa menyakitinya.